Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridhaillah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila musannifi hadzal kitab anna Allah yaruddu alaina min barakatihim wa bi'ulumihim في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. قال مقاتل اعتزل اليوم من الصالحين. وقال أبو العالية تميزوا. وقال السدي كونوا على حدة. وقال الزجاج انفرضوا من المؤمنين. وقال الضحاك إن لكل كافر بيتا في النار فيدخل ذلك البيت ويرد دم بابه بالنار فيكونون فيه أبدا لا بادلا لا يرى أحدا ولا يرى يعني يقول الله تعالى أيها المجرمون كنتم في الدنيا مع الصالحين وكذلك إلى آخره. Wallahu a'lam bissawab. Para bapak, saudara-saudara hadirin
Jamaah Masjid Quba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan inayahnya kembali kita dipertemukan dalam majlis yang mulia ini setelah kita melakukan kefarduan kita salat maghrib berjamaah, dan sementara untuk kita niatkan i'tikaf di masjid ini bersama-sama sampai nanti datang waktunya salat isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadikan wasilah Allah turunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Allah akan angkat derajat kita, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam surat Yasin, yang mana kita sampai pada malam hari ini yaitu di ayat yang ke-59. Insyaallah kita akan sampaikan 59, kemudian 60 dan 61 yang kita baca. Yang mana ayat kemarin itu, ayat sebelum daripada ayat 59 ini kita sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu nikmatnya orang-orang yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Segala kenikmatan yang dia tidak dapatkan di muka bumi ini, nanti ketika di akhirat di surganya Allah, mereka mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu diucapkan langsung oleh Allah dengan salamun qaulam mir rabbil rahim. Ucapan kedamaian, ucapan kesenangan oleh Allah langsung disambut. Begitu indahnya surga, begitu nikmatnya surga, bahkan langsung berjumpa dengan Allah. Yang kemarin kita sudah gambarkan bagaimana itu orang-orang yang berada di surga ini langsung berjumpa dengan Allah. Kalau Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Musa ini berbicara langsung dengan Allah. Tapi nanti ketika di surganya Allah, ini orang-orang ini yang ahlus surga langsung ketemu dengan Allah. Diucapkan langsung apa? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang disurgakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat yang 59 ini akan berlawanan. Akan boleh dikatakan ayat perpisahan antara orang-orang yang ahlus surga, orang-orang yang berbuat kebaikan yang mereka digolongkan surganya Allah. Maka kata Allah di ayat ini selanjutnya, dia akan berpisah dengan mereka. Apa itu firman Allah? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wamtaz. Wamtaz ini adalah berpisahlah engkau. Siapa yang dikatakan adalah berpisah? Di sini adalah al-yauma, saat ini. Maka saat ini engkau akan berpisah dengan siapa? Kata Allah, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat. Mujrim itu adalah berbuat dosa. Mujrim itu orang-orang yang berbuat kesalahan, orang yang berbuat keburukan. Ini adalah mujrim namanya. Orang-orang yang berbuat kejahatan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini maka engkau akan berpisah dengan orang-orang siapa? Nanti orang-orang ahlus surganya Allah. Enggak bisa itu kita ketemu lagi dengan orang surga. Nah, disinilah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dikatakan qala maqail i'tazilul yauma minas salihin. Berkata bahwa mereka itu akan berpisah hari itu dengan orang-orang soleh. Jadi kalau kita ini di dunia masih abu-abu atau juga masih bisa dikumpulkan, kita masih bisa bergaul, baik orang-orang yang soleh, baik orang yang toleh, orang yang benar, orang yang rusak, orang yang berbuat maksiat, itu masih dikumpulkan itu di dunia. Bahkan di padang mahsyar
ini pun akan masih dikumpulkan. Kemarin ayat yang kemarin itu kita sampaikan pula bahwa nanti ini di padang mahsyar itu kita masih dipilih-pilih, masih kumpul itu. Memikirkan kita apa? Amal kita masing-masing. Yang ayat sebelumnya yang kita sampaikan, di sana pada waktu itu di padang mahsyar, di bumi mahsyar ini orang-orang yang mujrim, orang-orang yang soleh ini masih berkumpul, masih bersatu. Kenapa? Akan masih dihisab. Tetapi nanti inilah saat yang Allah tentukan ketika mereka itu enggak akan berkumpul lagi dengan orang-orang yang soleh. Maka inilah yang dikatakan orang-orang yang soleh mas sudah berada di surga, kemudian orang-orang yang mujrim ini berada di nerakanya Allah. Nggak bisa ketemu itu. Kemudian waqala Abul Aliyah, dan berkata Abul Aliyah, tamayyazu, mereka akan berpisah. Waqala As-Sudai, dan berkata Imam As-Sudai, kunu ala hiddah, jadilah engkau atas hiddah, yaitu hiddah itu ada batas yang nggak bisa berkumpul sama sekali, nggak bisa, bahkan hiddah itu juga nggak bisa ngelihat. Kalau pakai kaca masih bisa, satir namanya, tapi kalau sudah hiddah dia nggak akan bisa, ada hadnya di situ. Wa qala Az-Zujjaj, dan berkata Imam Az-Zujjaj, infaridu minal mu'minin, mereka itu terpisah daripada orang-orang mukmin. Wa qala Ad-Duhak, dan berkata Imam Ad-Duhak, inna likulli kafirin baitan finnar, sungguh bagi orang-orang yang kafir itu akan dibuatkan rumah di neraka. Fayadkhulu dzalikal bait, maka mereka akan masuk ke rumah itu. Wa yuruddu babuhu binnar, yang mereka itu akan ditutup dengan pintunya dengan api. Kalau yang namanya ada kebakaran itu kan kita tembus pintunya dari kebakar juga, nggak mungkin juga kita bisa tembus. Nah ini pun nanti di neraka dikatakan ada juga itu dibuatkan rumah, tapi apa, pintunya dari api. Wa yuruddu babuhu binnar fayakununa fi abadan, dan mereka itu berada padanya selamanya di sana. Al-abad, selama-lamanya. La yara ahadan, yang mana dia tidak bisa melihat seorang pun. Wala yara, yakni yaqul Allah Ta'ala ayyuhal mujrimun, maka itu Allah mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang yang berbuat mujrim, orang-orang yang berbuat kehinaan. Ini kata-kata Allah ini, mujrim itu sudah kasar. Artinya kenapa Allah mengatakan kasar? Karena apa? Nanti ada ayat berikutnya yang dikatakan, bukankah aku sudah menentukan. Nah ini menunjukkan bahwa yang dikatakan wamtazul yaum berarti dekat, Allah langsung berada di tempat itu, karena yang maha hisab itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini al-mujrimun kuntum fid dunya ma'as salihin, engkau ketika waktu di dunia itu bersama orang-orang yang saleh. Wa kadzalika fil qabri, dan juga di dalam kubur masih bersama orang-orang yang saleh. Nah, seperti pernah kita sampaikan pula, nanti itu ketika kita mengirimkan doa, ini kok tahu-tahu apa banyak ngumpul dengan di alam arwah. Ketika disampaikan akan doa dari orang-orang dan keluarganya, ini dia akan mendapatkan derajat diangkat lagi. Dia senang berbicara dengan orang-orang yang di alam arwah tersebut. Mereka bercerita, itu anak keturunanku mendoakanku, menyampaikan doa kepada aku. Tetapi orang-orang yang enggak meninggalkan anak yang soleh, yang mereka enggak dikirimkan doa, itu merasa mereka sedih dan dia akan menyendiri. Itu berarti tandanya di alam arwah ini masih berkumpul dengan orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang tidak soleh, masih kumpul itu. Nah kemudian wa kadzalika fil qabri wal qiyamah, dan juga di hari kiamat masih kumpul. Fal'an, maka saat ini tafarraqu minas salihin, mereka dan engkau akan berpisah dengan orang-orang yang saleh.
li'anna masirakum, karena tempatmu annar, yaitu neraka. Jadi perbedaannya sudah sangat jelas sekali. Wa masiruhum fil jannah, dan tempat tinggal mereka itu di surga. Jadi antara surga dengan neraka ini sudah nggak bisa dicampur baur. Khusus surga itu adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Khusus neraka itu adalah yang diberikan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Fala tarawnahum, dan mereka tidak bisa saling melihat abadan selamanya. Falamma sami'al mujrimun, maka manakala mendengar orang-orang yang mujrim, hadza kalamun tukhairu, dan inilah pembicaraan orang-orang yang terpilih. Tsumma ta'ti az-zabaniyah, kemudian datanglah malaikat zabaniyah. Yufarriqunal mujrimin, mereka itu akan memisahkan orang-orang yang berbuat mujrim minas salihin, daripada orang-orang yang berbuat saleh. Kafarqit tuyur minal jarrat, seperti perbedaan atau perbedaan antara burung dengan jarrat. Jarrat itu adalah kumbang. Kumbang ini kan beda, nggak bisa. Kumbang ini bisa saja dia dimakan oleh burung. Artinya berbeda. Nggak akan bisa disamakan di antara mereka. Fayufarriqus sadiq minal asdiqa, dan akan berpisah teman dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kita masih di dunia, di alam kubur itu masih teman. Tapi nanti ketika sudah dipilih kita, apakah digolongkan surganya Allah, apakah digolongkan nerakanya Allah, meskipun temannya bukan teman sembarangan lagi, temannya teman akrab, soulmate, bestie. Nah, ya kan? Di dunia pokoknya kita kayak gimana? Bestian lah. Tahu-tahu apa? Bestie kita ke neraka, nggak bisa, udah ketemu, udah isinya goodbye. Selamat tinggal udah. Nah, kemudian juga wal aba minal aulad, juga para bapak ayah ini akan bisa berpisah dengan anak-anaknya. Kalau sekarang sejahat-jahatnya anak ini, kadang-kadang kalau kita belain anak ini, ya memang kadang-kadang kita salah juga. Anak berbuat salah tapi kita belain masih. Yang namanya anak, dia berbuat kesalahan kemudian ditangkap, kita yang tebusin. Apalagi anak-anak sekarang ini, anak-anak sekolah sekarang. Anak sekolah sekarang baru dijewer aja sedikit, disentil aja sedikit sama gurunya, ngadu. Ya kan? Ngadu. Orang tuanya nyamperin ke sekolah. Ya kan? Kalau dulu, saya masih ingat itu, kalau saya dimarahin sama guru, ya kan, bahkan dijewer, saya paling sering itu ditarik cambangnya. Ya kan, di SD itu gurunya saya guru Batak. Kalau kali-kalian saya salah, ya kan, udah langsung ditarik ininya. Saya masih ingat itu. Saya ngadu sama orang tua saya. Biasanya kalau saya ini dekat dengan ibu saya, kalau sama bapak saya itu agak-agak takut. Mah. Ya kan, ini kemarin kayak gimana? Memang kenapa kamu? Bapak dengar. Sini sekarang bapak juga yang apa? Yang tambahin lagi. Masya Allah. Ini saya pernah ngisi di sekolah global acara seperti ini, dan itu ternyata memang guru BP-nya pernah bermasalah, pernah ditodong dengan pistol oleh orang tua murid. Saya bilang, kenapa memang sebabnya? Cuman saya jewer doang. Kenapa? Kenakalan dia. Dia ngadu ke orang tuanya, dia datang. Kamu jangan macam-macam. Kan? Ditodong kan? Sempi. Naudzubillah. Maka itu anak-anak sekarang ya begitu dah. Yang kita lihat sekarang. Coba dah. Ya kan? Nah, sedangkan ini adalah nanti kalau sudah di nerakanya Allah, sudah di surganya Allah, meskipun anak dengan orang tua ini tidak akan bisa bersatu. Ya, orang tua mah masuk surga, iya. Anak mau di neraka juga, iya. Nggak bisa itu nanti. Minal aulad, wazauj minaz zaujah, dan suami dengan istri.
Kalau istrinya masuk surga, suaminya neraka, ya sudah nggak ketemu. Yang enak kan masuk surga dua-duanya. Kenapa? Nanti jadi bidadari lagi. Pernah saya ditanya, Ustaz, nanti kalau kita di surga itu, misalkan saya masuk surga nih, saya cita-cita mau masuk surga, minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga pengen sama istri saya masuk surga, tetapi saya ini punya istri 3. Kira-kira mau sama yang mana ya? Boleh gak saya 3-3-nya, Ustaz? Boleh banget. Kan? Tuh. Boleh banget. Menang banyak gak itu? Menang banyak, Pak. Ya kan? Atau misalkan ya akhirnya terpukul di diri saya juga sendiri. Kalau saya sendiri gimana ini? Istri saya meninggal yang pertama, kemudian saya nikah lagi, ya kan? Nah kira-kira saya nanti masuk surga itu dengan siapa ini? Siapa yang saya tarik nanti? Yang pertama apa yang kedua? Nah, ya kan? Bisa? Ya kan gitu. Untung dia nggak ikut ya. Wazauj min azawjah, wal akh min al akh, dan saudara dengan saudara. Kita saudara kandung kan macam-macam. Ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang mujrim, ada yang soleh. Ini nggak bisa nanti, ya kan? Itu saudara saya nggak bisa. Ya. Ini dikatakan yang demikian. Falamma rau hadzal halah bukratan yakun tudarri'u wa qalu wa awliya wa ahsarna thumma yakulun ya ayyuz zabaniyah amhiluna hatta nawa wa yuddu ba'duna ba'da fayadhununa lahum biidznillah fayadha ba'dahum ala wajhin ba'da wa ba'dahum bi bat'i yadayhi ala unuqi. Dan ketika itulah mereka dengan hal yang demikian, hadil halah, bakau, mereka itu menangis dalam perpisahannya. Antara anak dengan orang tua ini menangis, berpisah. Istri dengan suami berpisah, mereka nangis. Anak dengan orang tuanya nangis, besti pun nangis. Padahal kita sudah seperjuangan, hidup semati sama-sama. Mereka saling menangis. Tetapi watadarra'u, dan mereka itu memohon-mohon, waqalu, dan mereka berkata lawallaiha wa ahsarnaha, sungguh kami menyesal dan juga kami merugi. Tsumma yakun ya ayyuhaz zabaniyah, kemudian mereka memohon juga, wahai malaikat zabaniyah, amhiluna, tolonglah kami hatta nara, sampai kami bisa melihat orang yang kami cintai. Ini orang-orang yang mujrim ini baru nyesel dia. Nangis dia ketika apa? Enggak ketemu lagi. Nangis dia, senangis-nangisnya, bahkan memohon-mohon, wahai malaikat zabaniyah, pertemukan aku dengan orang-orang yang aku cintai. Aku nyesel memang berbuat seperti itu, enggak ngikutin dia. Ya kalau bahasa kita, enggak ngikutin dia, aku nyesel, tapi jangan dipisahkan aku saat ini. Tara wa yuda' ba'duna ba'dun, kemudian apa? Seiring mereka itu kan berpisah antara satu dengan yang satunya, fayadhanuhum lahum biidznillah, maka bisa saja mereka itu diizinkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fayad'a ba'dahum wajhan ala wajhin, yang mereka itu bisa diizinkan untuk saling melihat, hanya saling menatap dengan permohonan mereka. Diberikan kesempatan sebentar doang. Jadi kalau kita itu ibaratnya ya, kalau kita mau dalam perjalanan naik perahu atau naik pesawat, kan kita pakai lambai tangan, wah, ya kan? Kita nggak bisa ikut itu, karena apa? Kita nggak punya tiket, nggak masuk kita. Hanya bisa melambaikan tangan. Ketika pesawat itu terbang, ketika kapal itu mulai berlayar, maka sudah sampai pandangan itu saja. Karena diperlihatkan bagaimana indahnya surga. Nyesel dia, nangis, senangis-nangisnya memohon kepada Allah. Kemudian wa ba'dhum yadha yadayhi ala unuqi,
yang mereka itu saling berpegang kepada tangannya, bahkan penyesalan. Unuki, apa? Kayaknya dia penyesalan itu udah nyerah lah. Kalau istilah kita tuh nyerah, ya kan? Udah mendek, kalau kata orang kebayaran itu udah mendek dia. Kalau ibarat kita kalau main apa namanya, main galasin, tahu galasin Pak? Udah tap dah, udah tap, udah kayak ini. Ba'dhum yadayn ala unuki ba'dhum thumma yakun ay yu'inu sittah wa fi waqtin yakununa la yaqilun wa fi waqtin taji'u uqulahum ala ru'usihim wa ba'da dhalika yunadi al-munadi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Tidak bisa, kata Allah. Sekuat apapun tangismu, sekuat apapun teriakanmu, serendah apapun keinginanmu, maka wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Aku pisahkan engkau saat ini, wahai orang-orang yang mujrim, orang-orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat kemaksiatan. Ini sudah tidak ada kesempatan lagi mereka. Ya ayyuhal mujrimun fahlun nar yadhhabuna ila tariqil yusra, maka orang-orang penduduk neraka akan lari kepada jalan sisi kiri, ai ila tariqi jahannam, ke jalan tariq jahannam. Wa ahlul jannah, dan penduduk surga, ila tariqil yumna, kepada jalan sisi kanan, ai ila tariqil jannah, yaitu ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa riya fil athar inna ahlan nar yakunu thalath asnaf, syuyukhun wa syababun wa nisaun. Bahwa dalam satu riwayat mengatakan bahwa penduduk neraka itu ini ada 3. Kalau surga itu kan muda semuanya, kan kemarin kita sampaikan, yang namanya orang penduduk surga itu nggak ada yang tua, meskipun meninggalnya tua, jadi muda terus. Kemarin kita sampaikan sekitar umur berapa? 30 tahunan lah. Penduduk surga itu 30 tahun, lagi sedang-sedangnya. Nah, tetapi di neraka ini, dalam satu riwayat fil athar mengatakan bahwasanya kalau neraka ini, penduduk neraka itu ada 3 golongan. Tetap ada 3 golongan, yang mana di sini yang pertama syuyukhun, orang tua. Kalau penduduk neraka itu ada orang tuanya. Kemudian wasubbanun, dan juga anak muda. Jadi masih muda, ada orang tua, ada wanisaun, dan juga perempuan. Jadi orang tua, ya kan, ada, kemudian anak muda juga ada, dan juga wanita juga ada. Wa fil qidam yadhhabu asyuyukh, yang pertama kali akan dimasukkan ke nerakanya Allah adalah, yang dimasukkan itu asyuyukh, orang-orang tua. Maka itu waliyadu billah, ada kadang-kadang orang yang sudah sadar dirinya sudah tua, yang sudah mulai baunya mendekati bau apa? Bau tanah, tapi semakin jadi dia. Jadi jauhnya dengan Allah, bukan semakin dia sadar dekat dengan Allah. Nah, ini diancam. Orang-orang yang sudah tua ini akan didahulukan masuk neraka. Maka itu kita ini kalau udah tua ya udah cepet-cepet dah. Persiapkan aja udah. Ya seperti di Masjid Kuba ini kayaknya udah tua-tua semua, udah bau tanah ini semuanya. Ya kan? Meskipun ada yang muda-muda, ya kan? Itu kasihan gitu. Kalau orang udah tua tapi semakin jauh untuk ibadah, naudzubillah. Wal qudam yudhabat syuyukh, tsumma syubban, dan kemudian anak muda, tsumma nisa, baru yang terakhir adalah wanita. Nah, ini wanita baru akan dimasukkan yang terakhir. Fata'khudhu az-zabani ar-rijal, yang malaikat zabaniyah itu akan dimasukkan adalah orang-orang yang laki. Bilahai wa nisa baghdad falamma qarabu ila jahannam, maka malaikat dekat dengan jahannam, yaqul az-zabaniyah amhiruna hatta tabki ala anfusina sa'atan. Udah saking
kekhawatirannya, sudah saking ketakutannya, ketika mendekat naru jahannam, mereka tetap masih menangis, minta pertolongan dengan malaikat Zabaniyah. Pada saat itu, ala anfusina sa'atan, sesaat saja, jangan engkau ceburkan aku dulu ke neraka, jangan engkau masukkan dulu aku neraka, berikan kesempatan, masih minta. Kemudian fayakhudulahum, maka tetap saja diambil oleh malaikat Zabaniyah, fayabku bukaan syadidan, maka dia menangis dengan nangis yang senangis-nangisnya, bihaitsu tajri as-safina fi dumu'ihim, sampai seperti tajri berjalannya as-safina fi dumu'ihim, dengan air matanya. Tsumma ja'al khitab, kemudian datanglah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa langsung dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan. Senangis-nangisnya, bukankah kata Allah, ini Allah langsung yang berbicara lagi ketika apa? Orang yang ahlu neraka itu sudah mendekati surga, kemudian malaikat Zabaniyah menjeburkannya, dia minta tolong, tetapi apa? Allah langsung mengatakan, alam ahad, bukankah aku telah perintahkan kepadamu, aku suruh, alam ahad, ahdun itu amirun, ilaikum, kepadamu, ya bani adama, wahai anak-anak Adam. Nah, ini kenapa kok kalimatnya ya bani Adam, wahai sekalian manusia, bani Adam, keturunan Adam. Kenapa dikatakan hal demikian? Dikatakan di sini alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukannya wahai sekalian manusia, bukan, tapi apa? Bani Adam. Alam ahad, apakah engkau, aku telah perintahkan, ilaikum, kepadamu, ya bani Adam, wahai anak Adam, Allah ta'budus syaitan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau menyembah atau mengikuti akan setan. Para ulama tafsir mengungkapkan bahwasanya kenapa kalimat ini Bani Adam, ternyata kesalahan manusia yang pertama kali itu siapa? Adam. Ya kan? Adam kan ketika diturunkan dari surganya Allah, ini digoda oleh siapa? Setan, oleh iblis. Ya kan? Fa'adallahumas syaitan, ya kan? Kemudian apa? Digoyang, diganggu. Sehingga apa? Apa yang dilarang oleh Allah, fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, maka engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Yang namanya manusia digoda oleh Allah, maka itu dikatakan alam ahad ilaikum ya bani Adam, ya, bukan nas. Jadi pelajaran yang sudah kita pelajari dari kenabian dan ayah dan nenek moyang kita, yaitu Adam. Kenapa? Adam ini melanggar dan dikeluarkan daripada surganya Allah ke dunia itu karena apa? Godaan setan. Paling enak emang kalau, ya kan, ngikutin setan paling enak. Setan itu pengen yang enak-enak, apa enggak itu kelihatannya? Wah, enak, pengennya yang enak-enak aja, Pak. Yang gurih-gurih, ya kan? Nah, ini adalah dikatakan demikian perintah. Bukankah aku telah perintahkan kepadamu, jangan engkau apa? Menyembah atau mengikuti akan innahu, karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin, karena bagimu adalah musuh yang sangat nyata. Setan memang kelihatan. Setan kelihatan nggak, Pak? Kok di sini mubin? Mubin itu apa? Artinya pemubin apa? Nyata. Berarti setan kelihatan dong. Bagaimana? Nyata, artinya sifatnya, ya kan? Sifat setan ini kelihatan.
Dan tadi yang dikatakan itu adalah Adam itu nyata, para nabi digodain setan. Kemudian baginda Rasul, ya kan? Ketika berjuang, ketika berdakwah, ini ada kegodaan setannya? Nyata. Rasulullah digodain sama setan. Bahkan malaikat pun apa? Mengatakan, kalau aku diperintahkan olehmu untuk membalikkan satu kaum ini, aku akan balikkan. Tapi kata Rasulullah, fa innahum qaumun la ya'lam. Dan ini adalah orang-orang yang memang dekat dengan Rasulullah pun dibisikkan oleh hawa nafsunya itu setan. Begitu lawannya nanti adalah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Tadi adalah amar, perintah. Bukankah dulu aku telah perintahkan? Jadi ada perintah, kemudian ada larangan. Nah ini Allah yang pertama kali, bukankah aku telah perintahkan kepada, aku telah larang. Jangan engkau mendekati akan setan, karena itu adalah musuh yang sangat nyata. Nah kemudian yang kedua adalah, jangan engkau mengikuti setan, tetapi apa? Engkau ikuti aku, wa'buduni, sembahlah aku. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang benar. Kalau kita menyembah akan Allah, hindarkan daripada segala apa yang Allah larang, bukan ngikutin setan. Kalau setan itu apa yang Allah larang agar kita melanggar, kan gitu. Kalau setan kan begitu sifatnya. Banyak nih Pak, kita berat ini kalau mengatakan misalkan udah sholat 5 waktu misalkan, ini perintah bukan? Perintah daripada siapa? Allah. Wa'buduni berarti kan. Tapi setan pengennya apa? Jangan lakuin sholat. Mau ngapain sih? Apalagi nanti tuh Pak, begitu kita minta itu, ajal kita itu akhirnya adalah tetap dalam Islam. Begitu ada talqin kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ada setan itu, bahkan dia memang sudah bersumpah, yang namanya setan itu akan mengganggu anak turunan Adam sampai di tenggorokan. Nanti itu dalam satu riwayat, ketika orang sedang sakaratul maut, itu ada datang penjelmaan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati. Padahal itu bukan dia. Saya sangat menghormati guru saya, tapi mereka sudah meninggal duluan. Datang tuh bentuk gurunya tuh, dibilang, wahai fulan, buat apa engkau bersyahadat? Aku saja sudah ini menyesal mengajarkan kamu bukan jalan yang benar. Supaya kita apa? Kufur, mati kita di su'ul khatimah. Maka itu ketika orang sakaratul maut itu diapakan? Ditalkinkan Pak, dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Bisikan Pak, apa? Kita lawan itu setan. Ini harus riwayat. Jadi jangan sampai kita lepas. Kenapa? Ini godaan daripada setan yang musuh yang sangat nyata. Maka itu wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan engkau jika ingin selamat ikutilah jalanku yang lurus. Artinya yang penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sangat jelas sekali Allah akan menyambut orang-orang penduduk surga dengan ucapan salamun qaulan mir rabbir rahim, dan ayat berikutnya adalah Allah akan memisahkan antara orang-orang yang soleh ahlu surga dengan ahlu neraka. Apapun yang dia minta, senangis apapun dia nangis, kemudian sebanyak apapun air matanya, dia tidak akan bisa melihat orang-orang yang berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ancaman Allah, bukankah aku telah tunjukkan, bukankah aku telah perintahkan untuk engkau jangan mengikuti setan, karena mereka setan itu musuh yang sangat nyata, yang memang aku perintahkan
engkau untuk menyembahku, karena ini adalah jalan yang benar. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi segala apa yang Allah larangnya, insya Allah. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Pak itu deh. Bismillah. Ini. Tanya bahwa umat Rasulullah semuanya itu akhirnya nanti akan dimasukkan ke surga. Apa betul itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pertanyaan tegas. Ini adalah satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Jangan dipotong itu. Ya. Ya kan? Ini hadis, semua umatku kata Nabi Muhammad akan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Mereka itu akan masuk surga umatnya Nabi Muhammad. Tetapi apa? Illa man aba, kecuali yang enggan, yang enggak mau. Bertanya sahabat, "Wa man aba ya Rasulullah?" Siapa itu yang enggan ya Rasulullah? "Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Apabila dia mentaati aku, maka dialah orang yang mau masuk surga. Tetapi orang yang asani, dia berbuat ingkar kepada kami, maka itulah dia orang yang enggan masuk surga. Jadi pertanyaan itu jangan dipotong. Apakah benar ini hadis, ya kan? Apakah benar seluruh umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga? Benar. Tetapi apa? Ada tapinya, Pak. Ya kan gitu. Yang nggak mau. Kira-kira kalau kita mau nggak nih Pak semua? Tentu kalau kita bertanya mau, cuman apa? Harus kita taat. Kalau nggak taat berarti kita nggak mau. Itu jawabannya. Oke? Ya, berusaha kita setaat apapun ya, sekemampuan kita. Yang penting ada rasa taat kita. Allahu a'lam. Ada lagi? Sebelah kanan kiri. Ada. Oh, sudah ngerti semua ya. Sudah sepi semuanya. Ya. Insya Allah ini sekali lagi harapan kita. Harapan kita memang untuk menjalankan kebaikan. Ketaatan ini adalah sangat power. Tapi jangan pernah berputus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La tayasu min rauhatillah. Janganlah pernah kita berputus asa akan rahmatnya Allah. Kapanpun kesempatan kita untuk bertaubat, maka segerakanlah kita bertaubat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Jangan kita melihat yang lalu. Oh, saya dari muda ya Allah, sudah ya Allah, apapun saya sudah lakukan kemaksiatan kepadamu ya Allah. Udah tua ya, udah dah biarin, udah kayak gini, kita juga mati, biarin, tanggung. Kalau kata orang kapiran, ya kan gitu. Udah kandong, apa udah kadong ya? Udah kadong, ya kan, udah lah biarin dah. Tapi enggak begitu. Itu namanya orang yang berputus asa akan rahmatnya Allah. Ketika memang kita usia sudah senja, kita sudah pensiun, kemudian udah nggak ngapa-ngapain, bengong aja di rumah, hanya mikirin dosa-dosa kita yang lalu. Jangan seperti itu. Karena apa? Ada firman Allah, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Sayang. Tak pilih sayang. Maka itu kita berharap ketika kita memang sadar, ketika kita sudah sempatkan saja. Allah itu nanti dosa seapapun banyaknya kita tentu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama ruh ini belum berpisah daripada jasad kita. Ini yang kita harapkan. Mungkin itu nggak ada itu rasanya kayak gimana, tapi cepat-cepatlah untuk apa? Penyesalan akan diri kita. Ya, insya Allah sungguh sangat sayang
jikalau kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Insya Allah. Saya rasa demikian, waktu sudah bisa datang. Mudah-mudahan kita berharap Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah semuanya bimbing dan ridho segala apa yang kita lakukan, sehingga apabila Allah cabut nyawa ini, Allah pisahkan ruh ini dengan jasad ini, kita tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafana karim ya arhamar rahimin yarhamna ya arhamar rahimin yarhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah setiap langkah kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Jadikan iman dan Islam tetap melekat di dada kami ya Allah, sehingga di akhir hayat kami bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah.